Mulai nih. Ya, Assalamualaikum Pak Jufri dan Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini izinkan saya menjadi supervisor antara percakapan coaching antara coach dan kuci. Di sini coachnya adalah Pak Jufri, benar Pak Jufri? Iya, Bu. Dan coachingnya adalah Pak Ramadan. Ya, jadi Pak Ramadan dan Pak Jufri, di sini saya nanti akan mengobserv percakapan coaching dan saya hanya fokus kepada coachnya saja, yaitu kepada Pak Jufri. Ya, bisa kita mulai? Boleh, Bu. Oke, kita mulai ya. Nah, silakan Pak Ramadan dan Pak Jufri. Gimana nih Pak Ramadan? Bisa kita laksanakan kegiatan coaching kita? Boleh, Bu. Boleh Pak. Pak Jupri, terima kasih banyak sebelumnya udah hadir untuk membantu terhadap permasalahan saya, Pak Jupri. Jadi gini Pak Jupri, di sekolah saya kan selain sebagai guru mata pelajaran, saya juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Pak Jupri. Jadi ketika saya membawa peran saya dalam dua hal ini, sebagai guru mata pelajaran dan juga sebagai wakil kepala sekolah, terkadang saya sempat merasa saya kayak merasa beban saya tuh kayak besar kali begitu, karena saya harus mengajar, kemudian saya harus melaksanakan peran saya sebagai wakil kepala sekolah gitu. Jadi saya merasa saya kayak butuh teman untuk curhat Pak gitu. Itu Pak, gimana ya Pak, bisa dibantu nggak Pak? Oke, insya Allah ya, sama-sama kita cari solusi. Sebelumnya nih saya mau tahu nih Pak Ramadan. Jadi kira-kira ini apa yang ingin kita capai atau tujuan apa yang ingin Pak Ramadan capai dari sesi coaching kita ini, Pak Ramadan? Dari hasil pertemuan ini harapan saya nggak merasa terbebani dengan banyak kali tugas-tugas yang harus saya jalankan. Saya nggak stres gitu ya. Kemudian saya juga nggak pokoknya saya bisa melaksanakan tugas dengan santai begitu. Harapan saya Pak Jupri bisa membantu saya dan saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Mohon maaf Pak, saya agak sedikit kalut nih Pak. Nggak apa-apa, dibuat santai ya, santai aja Pak Ramadan. Setidaknya dengan santai nanti Pak Ramadan bisa mengungkapkan apa yang ingin dicapai itu lebih maksimal lagi ya. Oke, tadi saya sudah menangkap nih ya Pak Ramadan ya. Pak Ramadan itu menjalankan dua peran di sekolah, yaitu sebagai guru, selanjutnya juga sebagai wakil kepala sekolah. Tadi juga saya menangkap bahwa Pak Ramadan terbebani, katanya menjadi beban besar kayak gitu ya karena menjalani dua tugas ini. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, saya mau tahu nih seperti apa perasaan Pak Ramadan ketika menjalani dua peran ini, Pak Ramadan. Perasaan saya Pak, kadang saya senang Pak ya, karena dipercayakan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ya. Namun terkadang saya juga merasa kayak sedih gitu ya. Kayak gini, ketika guru-guru lain udah pada pulang kerja, saya masih di sekolah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan kesiswaan begitu. Karena kenapa? Ketika contoh begini Pak ya, ada pekerjaan terkadang yang harus saya selesaikan, yang berhubungan dengan pekerjaan pribadi itu saya harus kerjakannya itu di luar waktu jam kerja begitu. Karena ketika jam kerja saya banyak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan
wakil kepala sekolah bidang siswaan, karena kan siswa. Jadi lagi saya duduk sebentar, misalnya lagi saya mau kerjakan, misalnya gini, ingin mengisi nilai Pak ya, mengisi nilai anak-anak, ingin mengkoreksi lembar jawaban anak-anak, datang siswa, Pak saya mau ini Pak, siapa mau ini Pak, saya mau ikut lomba ini Pak, segala macam. Kemudian tiba-tiba ada siswa yang ada sedikit problema, bermasalah, udah harus saya tanganin lagi itu. Jadi ya gitu Pak, kadang-kadang bercampur-campur, kadang sedih, kadang senang gitu Pak. Oke. Saya sudah semakin menangkap nih ya. Jadi di sini berarti dua perasaan Bapak yang ketika menjalani tugas ini. Kalau boleh tahu nih ya Pak ya. Lebih senangkah atau lebih lebih sedih? Tapi menurut saya seperti apa Bapak itu menikmati perasaan ini Pak? Bagaimana Bapak menikmati perasaan ini ketika menjalankan tugas Bapak itu? Gimana Pak ya? Saya nggak ngerti Pak, gimana pertanyaannya? Maksudnya ketika berada di posisi sedih itu bagaimana memposisikan diri, habis itu ketika berada di keadaan senang ini seperti apa Bapak memposisikan diri kayak gitu? Ketika lagi senang biasanya Pak kan ya saya semangat tuh bekerjanya kan, senang. Itu senang mungkin karena oh hari ini nggak banyak kerjaan nih, nggak banyak tugas yang saya laksanakan begitu. Tapi saya senang, jadi ya saya santai, bisa ngobrol gitu kan sama teman-teman. Kemudian saya bisa kadang-kadang saya bisa sempat buka media sosial gitu ya, suka searching di internet. Nah namun ketika sedih ya kayak saya nggak semangat nggak semangat kerjanya gitu ya. Yang sedih kayak mana menikmati ya Pak ya, nikmatinya itu ya udah saya kadang-kadang ya curhat sama keluarga di rumah gitu. Oke, ini kata kunci nih ya, kata kunci yang saya dapat nih ya, mungkin bisa salah atau mungkin bisa benar kayak gitu ya. Berarti Pak Ramadan ini menginginkan yang santai kayak gitu ya. Tapi seperti apa nih, bagaimana menjalankan tugas berat ini ya, karena dua tugas sekaligus yang di dalamnya ada sedih, habis itu juga ada senang kayak gitu. Jadi bagaimana atau seperti apa ini Bapak menjalankan tugas ini? Maksudnya apakah terbebani atau tidak kayak gitu untuk meneruskan tugas Bapak, peran Bapak di sekolah kayak gitu. Ketika saya melaksanakan tugas yang saya senangi, saya tidak terbebani Pak. Saya santai melaksanakannya itu. Santai. Jadi ya saya merasa semua pekerjaan itu selesai gitu. Ya pulang ya kayak biasa gitu Pak. Bawa pulang ke rumah ya udah di rumah nonton jadinya. Karena nggak merasa stres lagi sampai di rumah. Ini pulang ke rumah bawa kerjaan lagi Pak. Kan itu yang buat saya stres kadang-kadang. Oke. Luar biasa ya, berarti Bapak bisa menikmati lah ya, walaupun dua peran ini yang Bapak jalani, yang tadi katanya agak berat, tapi bisa menikmati Pak ya. Seperti itu ya mungkin? Iya Pak, benar Pak. Oke. Oke, bisa kita lanjut selanjutnya ya berikutnya. Berarti bisa menikmati. Ke depan apa nih rencana yang ingin Bapak lakukan ya, biar kerjaan itu dua peran itu bisa dijalankan secara santai kayak gitu oleh Bapak. Apa rencana yang ingin Bapak lakukan? Ya yang bisa saya lakukan Pak, mungkin yang pertama sekali saya akan membuat catatan semacam to-do list Pak ya. Hari ini saya harus buat apa gitu. Mungkin di notes ataupun di buku catatan ataupun di gawai mungkin Pak. Sehingga itu menjadi reminder buat saya hari ini punya target sekian pekerjaan harus selesai itu Pak. Sehingga ya memudahkan saya untuk menentukan prioritas mana duluan harus dikerjakan. Yang kedua mungkin yang bisa saya lakukan adalah
Ya, saya butuh refreshing, Pak. Oke, luar biasa ya rencana yang ingin Bapak Ramadan lakukan ya. Memang benar kita membuat catatan semacam notes kayak gitu. Jadi kita bisa mengelola ya aktivitas apa saja yang ingin kita lakukan. Saya tertarik ini dengan apa? Dengan ingin refreshing ya gitu ya. Kira-kira nih apa yang sudah Bapak Ramadan coba atau lakukan untuk apa rencana Bapak refreshing itu terlaksanakan gitu Pak? Ya, mungkin ketika hari libur, ya betul-betul saya fungsikan sebagai hari libur, Pak. Nggak saya jadikan sebagai hari kerja. Misalnya hari Sabtu ataupun hari Minggu, ya udah itu hari libur, udah libur gitu, nggak usah terbebani dengan pekerjaan-pekerjaan. Misalnya mungkin nggak Pak ya kalau di hari itu saya off-kan HP misalnya Pak, biar nggak masuk notis-notis, kamu harus kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Itu kira-kira secara kode etik sebagai guru itu bisa melanggar nggak Pak ya? Kalau ngomong masalah kode etik, ini sebenarnya lebih rasa ke sosial kita ya. Selama kita menikmati liburan ya, saya bisa menangkap di sini Bapak Ramadan katanya menjadwalkan hari Minggu gitu untuk melakukan liburan atau refreshing dengan keluarga gitu. Di sini coba dibayangkan kayak gitu ya. Seandainya nanti memang ada dadakan ya Pak ya, ada kebutuhan atau keperluan dadakan dengan inisiatif Bapak tadi katanya mau mematikan HP atau tidak menonaktifkan HP kayak gitu istilahnya. Seandainya ada pekerjaan yang memang dadakan kayak gitu, takutnya nanti kualitas kualitas pekerjaan Pak Ramadan akan terhalang oleh inisiatif Bapak Ramadan lakukan itu Pak kayak gitu. Oke. Jadi seperti apa nih setelah apa memang menginginkan atau meneruskan ini untuk liburan atau refreshing dengan keluarganya itu? Iya Pak, saya nanti akan membuat semacam schedule Pak ya, membuat schedule misalnya dalam sebulan saya bersama teman-teman atau mungkin sama keluarga, ya misalnya jalan-jalan, healing Pak ya. Ya, saya akan mengupayakan Pak, semoga finansial pun juga cukup Pak ya. Oke, benar. Insya Allah ya luar biasa ya. Jadi saya di sini bisa menyimpulkan ya. Jadi rencana yang akan Bapak lakukan tadi apa? Membuat to-do list Pak, to-do list catatan, to-do list ya, apa yang dekatnya. Ya, membuat catatan seperti itu menurut saya sangat luar biasa. Habis itu juga membuat jadwal ya untuk liburan sehingga Bapak Ramadan nanti ada jadwal juga dengan selain dengan keluarga juga dengan kawan-kawan yang lain ya, sangat luar biasa menurut saya. Terus kira-kira nih komitmen apa nih yang akan Pak Ramadan jalani untuk mendukung tercapainya tujuan dari awal tadi Pak Ramadan? Iya, mungkin saya akan meminta dukungan kepala sekolah Pak ya. Sebegini Pak, kan itu ada Pak job desk pekerjaan Pak ya, pekerjaan yang udah terkotak-kotak itu mungkin ya diklarifikasi kembali mana yang menjadi bagian saya, mana yang menjadi bagian orang lain gitu ya, sehingga nanti tidak miss gitu yang jatah yang harusnya dikerjakan sama yang lain harus saya kerjakan, ataupun sebaliknya itu mungkin punya orang lain tapi saya kerjakan. Kemudian saya butuh dukungan dari keluarga. Oke, berarti Bapak sudah mengemukakan tadi rencananya, habis itu juga dukungan apa yang Bapak inginkan. Kira-kira ini rencana ini rencana matang nih menurut saya ya, karena udah direncanakan habis dukungannya. Kira-kira ini kapan dilaksanakan Pak Ramadan? Segera Pak, mungkin Senin Pak ya. Senin ini ya. Oke, sangat keren nih ya. Saya maunya nanti ke depan Bapak
Ramadan itu semakin bisa menikmati ya dengan dua peran tadi ya, dua perannya di sekolah baik sebagai guru ya, jadi bisa melaksanakan pembelajaran, bisa memfasilitasi dan juga bisa memperhatikan anak-anaknya di kelas. Selanjutnya juga satu lagi tugas perannya sebagai wakil kesiswaan itu juga tugas mulia, karena memang tugas kesiswaan itu agak sedikit berat ya Pak Ramadan ya. Semoga kedepannya bisa terlaksanakan lah apa yang sudah menjadi rencana Pak Ramadan kayak gitu. Jadi ini Pak Ramadan. Jadi apa nih yang bisa Pak Ramadan ambil kesimpulannya, yang bisa Pak Ramadan simpulkan dari pertemuan kita ini? Oke Pak, saya udah lega ya, udah lega, merasa puas karena saya mendapatkan ya, walaupun Bapak sebagai coach pada hari ini ya, saya seperti bisa curhat, meluapkan apa yang saya rasakan, dan rupanya setiap permasalahan yang saya alami itu sebenarnya saya tahu itu saya bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri, cuman kadang-kadang saya butuh dukungan dari orang seperti dari Bapak gitu. Dan hari ini saya mendapatkan bahwasanya saya bisa untuk menyelesaikan permasalahan saya tadi, untuk nggak stres dalam kerjaan, bisa membagi waktu begitu, membuat to-do list, dan yang ya mungkin refreshing untuk healing ya, nggak usah jauh-jauh lah. Itu Pak, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak yang telah membantu saya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan saya. Sama-sama Pak Ramadan. Jadi ini kira-kira nih apa tujuan atau rencana tujuan dari pertemuan kita ini bisa menurut Pak Ramadan nih, apakah tujuan ini sudah tercapai, tujuan yang ingin Bapak Ramadan inginkan dengan sesi coaching ini apakah sudah tercapai kira-kira Pak Ramadan? Ya, menurut saya Pak udah Pak. Tapi nanti saya akan coba lihat lagi ketika saya udah melaksanakan tadi yang saya sampaikan, komitmen. Oke, kira-kira masih ada yang ingin dibahas lagi Pak Ramadan, atau mungkin mau membuka pembahasan yang lain mungkin kayak gitu, atau ada yang ingin dipertanyakan lagi Pak Ramadan? Enggak ada Pak. Mungkin ya makasih banyak Pak untuk hari ini dulu Pak. Oke, sama-sama Pak Ramadan ya. Semoga harapan saya nih ya, semoga apa yang Pak Ramadan rencanakan itu tercapai, terwujud. Jadi dalam menjalankan dua tugas ini bisa santai, ya, bisa dinikmati, ya, bisa melaksanakan tugas untuk sekolah sebagai guru dan juga wakil kepala sekolah, juga bisa melaksanakan tugas sebagai kepala keluarga ya, khususnya untuk keluarga. Mudah-mudahan bisa tercover nih kedua-duanya ini. Sukses terus ya Pak Ramadan, sangat luar biasa, tetap semangat dalam menjalankan tugasnya itu, dua peran itu. Menurut saya itu salah satu untuk memfasilitasi ya pembelajaran dan juga untuk memperhatikan anak-anak didik kita di sekolah, sehingga apa yang ingin dicapai mereka itu dapat kita fasilitasi dengan baik. Begitu Pak Ramadan. Tetap semangat ya. Oke. Begitu Bu Putri apa yang sudah kami lakukan. Ya, terima kasih untuk Ya, terima kasih Pak Jufri dan Pak Ramadan, sudah saya memperhatikan tadi coachingnya. Nah, di sini saya izin dulu ya Pak Ramadan ke Pak Jufrinya. Ya, oke. Nah, di sini Pak Jufri, saya lihat Bapak sudah sangat-sangat bagus sekali dalam menjalankan peran sebagai seorang coach. Di sini ada resipnya itu memang sudah diterima dengan sangat baik. Di sini Bapak tidak dalam keadaan marah-marah ketika melakukan ataupun melaksanakan coaching. Nah, kemudian di sini yang saya amati juga, nah di sini kan Bapak ada niat untuk membantu masalah Pak Ramadan yang dia tadinya merasa terbeban. Di sini Bapak malah
responnya dengan sangat baik, yaitu seperti, oh Bapak tidak apa-apa, dibawa santai aja, jangan merasa terbeban. Nah, di sini saya sangat suka Bapak mengapresiasi Pak Ramadan seperti itu agar dia tidak merasa terbebani lagi. Nah, kemudian di sini ada knowledge-nya juga. Di sini Bapak beri tanda bahwasanya kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan supaya Bapak tidak merasa perasaan seperti terbeban tadi, sedih dan banyak tugas seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak juga sudah melakukan pertanyaan terbuka. Tapi yang saya amati di sini, Bapak bertanya terlalu panjang sehingga kadang-kadang coaching-nya itu bingung. Bingungnya ini kan, jadi dia sering bertanya ulang lagi seperti tadi kan, bertanya ulang, gimana Pak pertanyaannya? Nah, itu dikarenakan pertanyaan Bapak terlalu panjang karena Bapak tadi pertama nanya, apa perasaan Bapak? Kemudian Bapak langsung, maksud saya begini, bagaimana Bapak menjalankan perasaan itu, dua perasaan itu, perasaan sedih dan jadi karena terlalu panjang, jadi si coaching-nya bingung, Bapak ini mau nanya apa gitu. Tapi itu hanya satu saja sih tadi, selebihnya si coaching-nya tidak kebingungan dengan pertanyaan Bapak. Kemudian yang untuk summarize-nya juga sudah ada tadi, apa yang ingin dicapai sudah diungkapkan kembali oleh Pak Ramadan, dan Bapak juga sudah bertanya, menanyakan, menyampaikan komitmen juga tadi pada akhirnya itu Bapak juga sudah hadir sepenuhnya untuk coaching, karena di sini Bapak ketika permasalahan satu sudah selesai, Bapak juga menawarkan, nih kira-kira ada lagi Pak yang menjadi beban, nah seperti itu. Ada lagi tidak yang ingin disampaikan? Nah itu seperti, oh Bapak ini hadir sepenuhnya untuk si coaching-nya. Nah jadi itu aja sih, semuanya sudah baik menurut saya. Hanya tadi satu aja yang pertanyaannya terlalu panjang sehingga membuat si coaching-nya kebingungan, tapi itu hanya satu. Oke Bapak, terima kasih Pak Jupri dan Pak Ramadan. Saya izin untuk meninggalkan ruangan coaching ini ya. Oke, terima kasih Pak Jup dan Pak Ramadan. Terima kasih. Sama-sama Bu Putri. Terima kasih kembali.